Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah ini, berita tentang 3 makhluk paling kuat dari ras roh hijau dibunuh oleh manusia tahap kenaikan agung mulai menyebar. Ras asing yang bertetangga dengan ras roh hijau sangat terkejut mendengar ini, dan mereka segera mengirimkan pengintai untuk memverifikasi keaslian berita ini. Segera, seluruh langit roh kecil benar-benar diaduk menjadi hiruk-pikuk. Pada titik ini, tabut suci Ing Spirit telah meninggalkan wilayah ras roh hijau dan menuju ke wilayah manusia di sisi lain langit roh kecil. Beberapa hari kemudian, sekelompok manusia yang kuat duduk mengelilingi meja batu di aula batu kuno yang terletak di gunung tinggi, mendiskusikan sesuatu satu sama lain dengan wajah muram. Manusia ini terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, semuanya berada di tahap integrasi tubuh. Bisakah kita mengkonfirmasi berita itu akurat? Apakah itu benar-benar manusia tahap kenaikan besar yang membunuh ketiga makhluk roh hijau dan roh pohon leluhur kuno itu? Seorang pria parubaya dengan kulit gelap bertanya. Pengintai kami tidak dapat memasuki Laut Hijau, tetapi menilai dari reaksi semua ras, informasinya kemungkinan besar akurat. Jika tidak, ras roh hijau tidak akan menarik semua anggotanya ke Laut Hijau dalam satu retret darurat selama beberapa hari terakhir, jawab seorang lelaki tua berambut putih sambil mengelus janggutnya. Tapi kita semua tahu bahwa tidak ada makhluk tahap kenaikan besar yang pernah muncul dari ras manusia kita di langit roh kecil, dan kemungkinan besar juga tidak akan pernah terjadi di masa depan, kata seorang wanita berjubah hijau dengan alis berkerut. Mungkin aku akan setuju denganmu di masa lalu, tetapi apakah kamu lupa tentang Primun? Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa maju dari tahap tempering spasial ke puncak tahap integrasi tubuh, mungkin dia bisa menjadi yang pertama manusia tahap Grand Ascension dari langit roh kecil kita, kata seorang pria berjubah putih. Ekspresi wanita berjubah biru sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia masih menggelengkan kepalanya saat berkata, kecerdasan rekan Daoismun tidak memerlukan elaborasi lebih lanjut. Hanya dalam 2000 tahun. Dia menjadi makhluk paling kuat dari ras manusia kita dan bahkan dapat menandingi roh pohon leluhur kuno dalam pertempuran. Namun, menurut saya tidak masuk akal untuk mengharapkan rekan Daoismun mencapai tahap Grand Ascension dengan kurangnya ki spiritual di langit roh kecil kita. Memang tidak masuk akal, tapi dengan bakat Primun, masih ada peluang, balas pria berjubah putih itu. Jika Primun benar-benar dapat maju ke tahap Grand Ascension, itu akan sangat menguntungkan bagi umat manusia. Namun, dalam kondisinya saat ini, diperlukan setidaknya beberapa abad kultivasi sebelum dia dapat mulai mencoba terobosan. Ngomong-ngomong, Primun saat ini sedang mengolah teknik rahasia yang sangat penting, jadi saya tidak yakin apakah dia bisa menghadiri pertemuan ini, kata pria tua berambut putih itu dengan tenang. Yakinlah, rekan Daoistai, Primun saat ini tidak dapat keluar dari pengasingan, tapi aku sudah mengiriminya laporan tentang situasinya, dan aku yakin dia akan segera memberi kita tanggapan, pria berjubah putih itu menjawab. Itu bagus untuk didengar. Aku merasa agak tidak nyaman karena Primun tidak hadir untuk membahas masalah yang begitu penting dengan kita. Nah, mari kita pikirkan dari mana asal manusia tahap kenaikan besar ini, pria tua berambut putih itu dikatakan. Kemungkinan besar seorang kultivator Grand Ascension dari dunia lain, wanita berjubah biru itu berspekulasi. Itu memang skenario yang paling mungkin. Namun, mengingat makhluk tahap Grand Ascension ini adalah manusia, dia pasti berasal dari alam roh. Juga, dia bisa memasuki langit roh kecil kita, jadi dia pasti memiliki cara untuk kembali ke alam roh. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi kita untuk pergi ke alam roh, kata pria berkulit gelap itu. Hanya di alam roh kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Grand Ascension.
Meskipun makhluk dari ras lain telah menemukan jalan keluar yang memungkinkan untuk meninggalkan alam ini, tidak satu pun dari mereka mampu menahan kekuatan spasial yang menakutkan di dalam lorong, jadi hanya bisa menyerah. Jika manusia tahap kenaikan besar itu benar-benar memaksa masuk ke langit roh kecil dari alam lain, maka ini akan menjadi peluang besar bagi seluruh umat manusia, kata pria berjubah putih itu, saat tatapan kuat muncul di matanya. Sayangnya, kita tidak tahu banyak tentang alam roh, dan kita masih tidak tahu apakah tahap kenaikan agung ini berasal dari alam roh, kita bahkan tidak bisa memastikan apakah dia seorang kultivator manusia. Namun, satu hal yang pasti, pria itu kemungkinan besar akan mengunjungi wilayah manusia kita, jadi kita harus menyiapkan beberapa tindakan pencegahan. Kita harus siap kalau pria ini mengembangkan niat jahat terhadap ras manusia kita, kata pria tua berambut putih itu secara hati-hati. Kamu benar, tetapi mengingat manusia itu mampu membunuh 3 roh pohon leluhur kuno, kekuatannya jelas jauh di luar kemampuan kita, hanya Peri Moon yang akan memiliki kesempatan melawannya. Lagi pula, rekan Daoist Moon adalah satu-satunya di antara kita dengan kekuatan yang dekat dengan tahap Grand Ascension, kata pria berjubah putih itu. Kemungkinan besar Peri Moon tidak akan keluar dari pengasingan dalam waktu dekat. Lagi pula, dia saat ini. Suara pria tua berambut putih itu tiba-tiba terputus di sini ketika seberkas cahaya perak mendekati aula sebelum terbang ke dalamnya dalam sekejap. Itu kemudian berubah menjadi pedang perak kecil yang turun ke arah meja batu tempat semua orang berkumpul. Terlampir pada pedang kecil itu adalah slip giok putih, dan lelaki tua berambut putih itu segera melepaskan slip giok dari pedang. Setelah itu, pedang perak itu bergetar sedikit sebelum terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya perak. Karena itu, semua orang mengalihkan perhatian ke slip giok yang dipegang pria tua itu. Pria tua itu menempelkan batu giok ke dahinya, lalu menutup matanya dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya dengan ekspresi gembira, dan berkata, ini adalah pesan dari Peri Moon, dia setuju untuk pergi dan menemui tahap kenaikan agung itu bersama kita ketika dia tiba di wilayah manusia kita. Itu berita bagus. Memiliki rekan Daoist Moon menemani kami akan sangat meyakinkan, kata pria berjubah putih dengan ekspresi gembira, dan ekspresi semua orang juga sedikit berkurang. Setelah itu, terjadi diskusi singkat sebelum semua orang berangkat dari aula batu untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Di tempat lain, di dalam lembah terpencil, ada ruang rahasia, pintu masuknya disegel oleh lapisan es glasial. Ada seorang wanita berjubah putih duduk di atas piringan perak murni dalam meditasi hening. Wanita itu diam seperti patung, dan meskipun fitur wajahnya disembunyikan oleh penghalang cahaya perak samar, tampak jelas bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Hampir sebulan kemudian, bahtera hitam pegunungan tiba-tiba muncul di atas pegunungan di pinggiran wilayah manusia. Setelah hanya beberapa kilatan, bahtera itu terbang di atas pegunungan dan melakukan perjalanan lebih dalam ke wilayah manusia, meninggalkan penonton yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Manusia dari langit roh kecil belum pernah melihat harta karun terbang yang begitu besar sebelumnya, dan beberapa dari mereka memiliki pikiran untuk mengirimkan pesan yang mengumumkan kedatangan bahtera ke wilayah manusia menggunakan beberapa harta khusus. Meskipun tabut suci Inspirit sangat menarik perhatian, tidak ada yang mencoba menghentikannya karena terus masuk lebih dalam ke wilayah manusia. 2 hari kemudian, bahtera melewati sebuah danau besar sebelum berhenti di atas sekumpulan gunung kecil. Disitulah gua tinggal ibuku, Senior Han. Selain ibuku dan aku sendiri, ada beberapa saudara perempuan dan pamanku yang juga tinggal di pegunungan ini, kata Zhu Guo'er dengan suara gembira, lalu langsung terbang menuju salah satu gunung sebagai seberkas cahaya perak. Sepertinya dia benar-benar rindu rumah. Kalau tidak,
dia tidak akan bergegas keluar tanpa pamit, Han Li terkekeh. Guo'er tidak pernah meninggalkan rumahnya selama ini sebelumnya, jadi wajar saja jika dia sangat ingin bertemu kembali dengan keluarganya, kata Patriark Huasi dengan suara penuh hormat. Begitu suaranya menghilang, Han Li dan Patriark Huasi muncul di depan bahtera di tengah kilatan cahaya biru, dan keduanya mulai memeriksa pegunungan kecil di bawah. Tepat pada saat ini, Zhu Guo'er menghilang di suatu tempat di tengah gunung. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia menunggu dengan sabar di atas. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa orang di pegunungan yang menggunakan harta karun untuk memata-matai dia dan bahtera raksasa secara rahasia, tetapi mereka tidak berani muncul di hadapannya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana tiba-tiba muncul dari gunung tempat Zhu Guo'er menghilang. Wanita itu sangat mirip dengan Zhu Guo'er, dan dia memegang erat tangan Zhu Guo'er saat keduanya muncul dengan mata berkaca-kaca. Junior Si Xianyun memberi hormat kepada senior Han. Guo'er telah memberitahuku bahwa kamu adalah penyelamatnya, aku benar-benar berhutang budi padamu, kata wanita itu saat dia dan Zhu Guo'er berlutut ke arah Han Li dari bawah. Ekspresi Han Li sedikit berubah ketika dia merasakan basis kultivasi tahap tempering spasial wanita itu, dan dia berkata, kamu pasti ibu Zhu Guo'er. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki basis kultivasi yang layak. Tidak perlu formalitas, aku datang ke sini untuk membawa Guo'er kembali ke rumah, tetapi juga untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja, silakan masuk, senior Han. Saya tidak punya teh roh atau anggur roh untuk menyambut Anda, tapi saya punya beberapa buah roh yang sangat tidak biasa di alam lain, dan saya harap itu akan menjadi kesukaanmu, kata Si Xianyun dengan hormat saat dia bangkit. Tolong maafkan gangguan saya kalau begitu. Huasi, kamu bisa tetap di sini untuk saat ini, Han Li menginstruksikan. Patriark Huasi memberikan tanggapan tegas, lalu segera terbang kembali ke bahtera. Sementara itu, Han Li melangkah maju dan langsung menghilang. Detik berikutnya, dia muncul kembali di samping Si Xianyun di tengah ledakan fluktuasi spasial. Si Xianyun agak terkejut dengan ini, tapi dia segera memberi isyarat tangan sambil berkata, tolong ikuti saya, senior Han. Dengan demikian, mereka bertiga menghilang ke gunung lagi. Pada saat yang sama, beberapa kultivator manusia berkumpul di aula di perut gunung tetangga, menilai segala sesuatu yang terjadi di luar melalui cermin harta karun. Itu benar-benar Guo'er. Dia baru saja turun dari bahtera hitam itu, jadi pria itu pastilah tahap kenaikan agung yang telah kita dengar, kata seorang pria terpelajar parubaya sambil mengalihkan pandangannya dari cermin. Saudari Guo'er telah lama hilang, siapa yang mengira bahwa dia entah bagaimana akan menjadi terkait dengan makhluk tahap kenaikan agung itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita memberi tahu senior kita tentang ini? Seorang pria muda bertanya dengan sikap ragu-ragu. Mengingat betapa menariknya bahtera itu, apakah menurutmu senior kita belum pernah mendengar tentang kedatangannya? Ini adalah kesempatan besar bagi kita bahwa Guo'er telah menjalin hubungan dengan senior tahap kenaikan besar, jadi mari kita amati untuk saat ini, kata pria terpelajar itu. Semua orang mengangguk setuju dengan tindakan yang diusulkan ini. Adegan serupa juga diulangi di semua gunung terdekat lainnya. Pada titik ini, Si Xianyun telah memimpin Han Li melewati koridor batu biru dan tiba di aula batu dengan dekorasi yang elegan. Sebuah kuali batu terletak di setiap sudut aula, dan di dalam setiap kuali ada sebatang dupa wangi yang berwarna kuning kehitaman. Begitu Han Li duduk di kursi batu di samping meja kayu, Si Xianyun bertepuk tangan, dan cahaya putih menyala dari pintu samping aula, di mana tupai putih bersalju yang tingginya sekitar 1 kaki muncul, membawa piring buah besar dengan tungkai depannya. Tupai itu memiliki sepasang mata hitam yang cerdas, dan meskipun berjalan agak goyah,
ia tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sangat gesit. Itu dengan cepat berjalan ke meja batu, lalu meletakkan piring buah dengan baik. Setelah itu, ia berbalik ke arah Han Li dan membuat serangkaian suara mencicit yang menyenangkan sambil mengibas-ngibaskan ekor lebatnya dari sisi ke sisi. Jangan kasar, Suer. Pergi sekarang, aku akan memberimu pil pencapaian spiritual nanti, si Xianyun memarahi. Hehe, ini adalah Snow Squirrel Beast, kan? Sangat menarik, binatang ini cukup langka bahkan di alam roh. Sepertinya hanya selangkah lagi untuk mencapai kecerdasan penuh. Kalau begitu, aku akan membantunya, Han Li berkata dengan senyum tipis, lalu menjentikkan pil seukuran ibu jari dari lengan bajunya. Mata Snow Squirrel Beast segera menyala saat mencium aroma pil, dan langsung melompat untuk menelan pil sebelum mendarat di samping meja batu. Ia kemudian mengeluarkan geraman rendah, dan semua bulu seputih saljunya berubah menjadi warna merah cerah sambil berdiri tegak. Serangkaian retakan dan letupan terdengar di dalam tubuhnya, dan itu berguling ke tanah, yang membuat si Xianyun waspada. Senior Han, apa yang? Yakinlah, Ibu, Senior Han tidak akan menyakiti Suer. Sebaliknya, Suer saat ini berada dalam situasi yang sangat beruntung, kata Zhu Guo'er sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba, aura Snow Squirrel Beast terasa terangkat, dan setelah melepaskan geraman rendah lainnya, ia berdiri lagi dengan gemetar, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Han Li sambil berkata, "Terima kasih telah memberiku obat itu Senior. Jika tidak, saya membutuhkan setidaknya lebih dari 1000 tahun lagi untuk mencapai titik ini." Hehe, toh kamu hampir sampai. Kalau tidak, bahkan dengan pil itu, kamu tidak akan bisa mencapai tahap ini, jawab Han Li dengan lambaian tangannya. Pada titik ini, si Xianyun telah kembali ke akal sehatnya, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Han Li sebagai pengganti Snow Squirrel Beast sebelum membubarkan binatang itu. Snow Squirrel Beast membengkokkan kaki depannya dan bersujud ke arah Han Li, lalu meninggalkan aula dengan agak enggan. Guo'er telah memberiku cerita singkat tentang waktunya bersamamu, dia benar-benar beruntung telah bertemu denganmu bahkan setelah jatuh ke alam iblis tetua. Jika kamu belum menyelamatkannya, reuni ini tidak akan pernah terjadi. Juga, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya pasti akan menjawabnya dengan kemampuan terbaik saya, kata si Xianyun dengan hormat. Meskipun kebetulan aku bertemu Guo'er di alam iblis penatua, ada sesuatu tentang dia yang menarik perhatianku. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Guo'er bahwa kamu hanya berada di tahap jiwa baru lahir, namun Anda telah mencapai tahap tempering spasial, Anda pasti telah menemukan semacam peluang ajaib untuk memfasilitasi perkembangan yang begitu cepat, bukan? Han Li berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum menghilangnya Guo'er, saya hanya berada di tahap jiwa baru lahir, dan saya memang menemukan peluang besar yang memungkinkan saya untuk mencapai tahap tempering spasial dalam waktu sesingkat itu. Senior Han, bisakah Anda menguraikan tentang kenapa Guo'er yang menarik perhatian Anda? Tanya si Xianyun. Sepertinya Guo'er belum punya kesempatan untuk memberitahumu tentang ini. Kalau begitu, dengan senang hati aku akan menjelaskannya, kata Han Li sambil tersenyum. Silakan, Senior, si Xianyun meminta. Apakah kamu tahu bagaimana Guo'er berhubungan dengan seni inkarnasi besar? Han Li bertanya. Si Xianyun sedikit goyah setelah mendengar ini, dan dia melirik Guo'er sebelum menjawab, tentu saja, akulah yang mengajarinya seni kultivasi. Begitu, tapi menurut Guo'er, seni kultivasi utama yang kamu gunakan bukanlah seni inkarnasi besar. Sebaliknya, itu adalah seni ki jernih yang sangat umum. Yang ingin aku ketahui adalah dari siapa kamu mendapatkan seni inkarnasi besar. Kata Han Li dengan tenang. Jadi ini adalah pertanyaan yang Anda miliki. Saya khawatir ini menempatkan saya dalam sedikit kesulitan. Saya memperoleh seni inkarnasi besar dari senior lain,
tetapi saya bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun tanpa persetujuannya, dan di hadapan Guo Er mencapai tingkat penguasaan tertentu atas seni kultivasi ini, kata si Xianyun dengan tatapan ragu di matanya. Begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain, apakah senior ini laki-laki atau perempuan? Tentunya Anda bisa memberi tahu saya setidaknya sebanyak itu. Yakinlah, jika orang itu benar-benar orang yang saya cari, maka kita berbagi hubungan yang sangat dekat, dan saya ingin sekali bertemu dengannya, kata Han Li dengan senyum tenang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, si Xianyun akhirnya mengertakkan giginya, dan menjawab, orang yang menganugerahkan seni inkarnasi besar kepadaku adalah seorang wanita. Jika dia benar-benar kenalanmu, maka aku bisa membuat pengecualian dan memberitahu kedatangan Anda untuk melihat apakah dia bersedia bertemu dengan Anda. Anda adalah senior tahap kenaikan besar, dan Anda menyelamatkan hidup Guo Er, jadi saya yakin senior itu tidak akan menyalahkan saya untuk ini. Namun, jika dia menolak bertemu denganmu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Tentu saja, beritahu dia namaku, dan terlepas dari hasilnya, aku akan berhutang budi padamu untuk ini, kata Han Li sambil tersenyum. Saya tidak akan berani, senior, apa yang saya lakukan untuk Anda benar-benar tidak ada artinya dibandingkan dengan Anda menyelamatkan hidup Guo Er. Saya akan segera mengirim pesan ke senior itu, tolong beri saya waktu sebentar, senior Han, kata si Xianyun dengan hormat, lalu mengeluarkan harta liontin giok dari lengan bajunya. Dia dengan cepat menuliskan beberapa teks pada liontin giok dengan jarinya, lalu menghancurkannya menjadi bubuk, yang segera menghilang sebagai bintik cahaya putih. Pada saat yang sama, wanita berjubah putih yang duduk di piringan perak di ruang rahasia misterius itu tiba-tiba membuka matanya, dan dia mengangkat tangan, di mana beberapa baris teks putih bersinar muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Setelah hanya pemeriksaan singkat dari pesan itu, wanita itu mulai sedikit gemetar, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk menghapus teks itu, lalu membuat sendiri serangkaian teks putih bercahaya sebelum pesan itu juga menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, beberapa seberkas cahaya dengan tergesa-gesa terbang menuju lembah di luar ruang rahasia. Sementara itu, suara mendengung samar terdengar di dalam lengan baju si Xianyun, dan dia segera menarik slip batu giok lain dari lengan baju itu. Ada pesan yang tertulis di slip giok, dan setelah membaca pesan itu, dia menoleh ke Han Li dengan ekspresi gembira. Senior Han, senior itu telah setuju untuk datang dan menemuimu besok pagi. Sedikit kegembiraan yang nyaris tidak terdeteksi melintas di mata Han Li setelah mendengar ini, dan dia mengucapkan terima kasih kepada si Xianyun sebelum menanyakan beberapa pertanyaan tentang langit roh kecil. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang langit roh kecil melalui Zhu Guo Er, tetapi si Xianyun secara alami lebih berpengetahuan tentang dunia ini. Hampir 1 jam kemudian, percakapan mereka berakhir, dan Han Li secara halus menolak tawaran si Xianyun untuk tinggal sebelum berangkat dari aula dan terbang kembali ke tabut suci Ing Spirit. Bahtera itu melayang di udara di antara beberapa gunung, dan pada titik ini, serangkaian kultivator manusia tingkat tinggi telah berkumpul di pegunungan terdekat. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Han Li, dan berlama-lama sangat jauh dengan hati-hati, menilai bahtera raksasa dari jauh. Beberapa individu yang lebih oportunistik di antara mereka telah mengirim murid untuk mengunjungi si Xianyun atau mengunjunginya sendiri tepat setelah Han Li meninggalkan guanya, berharap untuk mengetahui beberapa informasi tentang Han Li darinya.